konsep fotografer itu bajunya emang kayak gini, kayak dress panjang doang gitu, putih gitu. Tapi setelah itu dia nyuruh aku buka gitu. Fotografer ini nyuruh aku buka dressnya itu, terus sama BH-nya suruh buka gitu. Suruh nutupin tetenya tuh pakai tangan gitu, ditutup. Berarti gitu. nipple-nya doang yang ketutup gitu ya? Iya. Terus abis itu udah sih Kak, dari situ. Tapi berarti tetap dilanjutin tuh? Iya, tetap dilanjutin aku. Sampai malam kan, itu sore kan. Pulang kerja aku juga, itu sore dari jam 5 sampai jam 9. Karena itu fotografernya cuma ada 2 doang kan gitu. Terus lebih anehnya itu fotografer itu kan, itu sempat kayak hujan kan seharian gitu. Jadi tuh kayak fotografer kayak buka celana gitu. Jadi dia cuma pakai hot pants doang. Kayak pakai celana pendek gitulah, kayak mancing-mancing istilahnya. Pakai boxer lah ya kalau cowok. Iya, kayak pakai boxernya. Tapi di situ kamu nggak kepancing tuh? Enggak lah. Bener-bener profesional doang ya. Iya. Tapi berarti itu jadi pengalaman pertama kamu. Iya, jadi foto kayak gitu pengalaman aku. pengalaman pertama. Iya. Tapi dari saat itu buat kamu peluang nggak sih untuk pekerjaan yang lain gitu? Kan kamu jadi ngerasa lebih pede. Apakah kamu juga buka kesempatan orang lain nih untuk ngelakuin yang sama, misalnya kayak pakai bikini tadi tuh? Iya. Aku sih pernah ya, waktu itu aku ada juga tawaran dapat photoshoot juga. Itu juga aku pertama awal mulanya karena emang aku bawa banyak barang-barang dan gak ada yang nganterin, ya aku saranin aku naik gitu. Naik car. Terus aku di situ kayak pasti dapetnya ini kayak anak remaja lagi atau apa, dan ternyata aku dapetnya bapak-bapak dong, dapat itu. Terus anehnya itu pas disuruh, karena itu aku disuruh duduk depan gitu, kata bapak-bapaknya itu, kenapa nggak duduk depan aja Neng gitu, daripada duduk belakang buat barang-barang aja, kata dia. Terus aku bilang dong ke dia nggak apa-apa gitu. Terus kayak dia maksa banget gitu nyuruh aku di depan. Dan ternyata tuh dia kayak cerita loh, kayak bagi berpengalaman sama aku. Bapak itu cerita, dia bilang, Neng mau gak kerja di tempat saya gitu. Kayak bagi peluang gitulah buat suatu bapak-bapaknya itu, kerja apa gitu. Oh kebetulan ada di tempat teman saya tuh kerja kayak karaoke, tapi cuman kayak nemenin aja gitu. Jadi LC lah ya. Cuman nemenin aja gitu. Terus aku bilang dong ke bapaknya, wah boleh tuh Pak, nanti apa tuh namanya, kayak saling tukar nomor aja ya Pak gitu. Soalnya nih saya udah buru-buru banget. Nah kebetulan itu kan lumayan jauh dari Jakarta ke Bogor kan. Itu kayak aku ngobrol perjalanan tuh lama di jalan sama abang Grabnya. Terus kayak abang Grabnya sempet kayak bilang ke aku, kakak selesai photoshoot jam berapa? Aku nggak nentu Pak, soalnya kan kalau photoshoot itu tergantung sama kliennya, mintanya kadang 5 jam ataupun berapa. Terus dia kayak rela-rela nungguin aku gitu untuk photoshoot. Kayak ya udah nanti pulangnya saya anterin lagi ya gitu, saya jemput lagi gitu. Tapi saya mau keliling dulu gitu daerah-daerah Bogor. Oh ya udah Pak gitu. Bapak nggak apa-apa kan, aku bilang ke bapak ya. Terus katanya nggak apa-apa nih gitu. Dia kayak seneng banget gitu, saya bangganya gitu. Kayak mau nungguin aku gitu, rela-rela gitu. Terus aku kayak bilang bapak itu tapi nggak kayak tua banget gitu, dia kayak masih muda. Dia kayak pokoknya kayak ngelirik aku tuh kayak udah jadi sasaran gitu. Tatapan nafsu lah ya. Iya, kayak sasaran gitulah sama aku. Terus di situ dia kayak, di situ dia sempat berhenti di pom bensin. Dia tuh kayak sempat megang inian aku kan, Bahu. iya kayak megang bahu. Kok lama-lama jadi naik gitu, naik sasarannya ke cium itulah, kayak cium leher aku gitu. Terus aku kayak infil gitu kan, duduk Pak gitu, ini kenapa ya Pak gitu. Nggak apa-apa nih gitu, soalnya saya hawanya tuh kayak beda banget, kayak deket kamu gitu. Nah kebetulan kan aku itu lagi pakai jaket yang crop top itu, tapi kayak lumayan lah gitu, kayak sama pandangan bapak-bapaknya itu kayak aduh nih kayak Terbuka ya. iya banget, kayak udah dilirik banget gitu lah sama Kayak bapak-bapaknya. bisa nih kali gitu ya. Iya, terus kayak
aku kan kayak baru pertama kali tuh kayak baru kenalan juga kan sama bapaknya. Terus kayak udah nih nggak apa-apa gitu, ntar nggak usah bayar ya Grabnya gitu katanya. Kata bapaknya nggak usah bayar ya Grabnya gitu. Loh kenapa pak gitu. Terus aku kayak kaget gitu, dia tiba-tiba kayak nyosor langsung di mobil pas dia isi bensin di pom kan. Dia agak kayak nunggu di eh pohon-pohon yang pokoknya yang udah lebat dah. Itu kayak sepi banget kan. Kebetulan itu dari kacanya itu nggak kelihatan sama sekali. Oh, gelap ya, Iya, bisa kayak gelap. Jadi tuh kayak dia kayak buat kesempatan gitu sama aku. Terus dia kan kayak bentar ya Neng gitu, saya pengen ke kamar mandi dulu gitu. Terus aku kayak mikir loh, ini kita lama banget gitu. Tapi aku dari situ aku jalan pagi. Kebetulan aku photoshootnya jam 2, jadi aku jalan pagi jam 10 karena nggak macet kan, ngindarin macet. Terus dia tuh pas udah sampai jam 11 mau jam 12 itu dia bilang sama aku, Neng mau main nggak di sini gitu. Di mana pak gitu, di mobil gitu kata dia. Loh nanti bapak nggak apa-apa kan gitu, soalnya apa tuh namanya perjalanannya agak jauh loh pak gitu, belum kita ke tolnya gitu. Nggak apa-apa, main dulu aja sebentar, nanti kita bincang-bincang lagi lah di studio kamu gitu. Nah kebetulan aku nunggu dia kan di kamar mandi, aku tunggu di mobilnya dia. Terus dia WA aku, nyuruh aku, Neng di belakang ya gitu. Nah kebetulan itu di belakang mobilnya itu udah disediain kayak bukan kayak duduk lagi kayak di mobil, kayak tiduran gitu lah. Oh. Iya kayak tiduran. Terus pas aku di situ bapaknya langsung buka dong mobil pintu belakangnya kedua, langsung masuk, dia langsung nyosor dong pokoknya. Kok dia ganti pakaian gitu. Ganti pakaiannya kayak jaket sama singletnya doang gitu. Terus bawahnya itu kayak celana pendek lah, bukan celana panjang yang dia pakai setiap hari, dipakai setiap hari sama dia. Terus aku bilang, loh ini kenapa pak gitu. Langsung nyosor gitu, kayak aku langsung didorong gitu dari kursinya itu. Aku langsung didorong sama dia, terus aku langsung dibuka celananya pelan-pelan tuh sama dia, langsung seret gitu. Terus pas dibuka atasnya itu sama dia BH-nya satu-satu gitu, kayak udah di apa tuh namanya, digini-giniin sama dia, dipegang-pegang ya. Terus kayak loh kok bapak jadi bapak jadi kayak enak gitu sama aku gitu, kayak nyaman gitu sama abisan saya udah nggak tahan lagi nih gitu. Dia bilang sama aku kayak gitu. Terus dia ngasih amplop ke aku gitu. Aku nggak tahu isinya berapa, pokoknya dia ngasih amplop lah gede ke aku. Dia langsung bilang, kamu pegang aja, kita nikmatin aja dulu di sini gitu.